Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya bisa kembali menyapa saudara di dalam sapaan kasih GKI Mojosari. Mari bersama kita kembali merenungkan firman Tuhan dan oleh karenanya kita berdoa. Segala hormat puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan kembali merenungkan sabda Tuhan dan belajar dari kehidupan kami. Maka tolonglah kami supaya kami dapat memahami isi hati-Mu, serta mengambil makna yang baru dalam pembelajaran kami saat ini. Di dalam pertolongan-Mu, kami siap merenungkan dan menyambut firman-Mu. Amin. Filipi pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Nah, saudara-saudara, apa yang Bapak Ibu Saudara ingat atau ketahui tentang kabupaten ini? Barangkali sampai dengan hari ini ada yang masih asing dengan nama salah satu kabupaten di Jawa Tengah ini. Ya, apalagi kita yang asalnya atau tinggalnya di Jawa Timur. Tapi saudara, bila ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang barangkali pernah mengunjungi Banyumas, apa yang saudara ingat? Saya menduga paling tidak ada dua hal. Ya, bahwa yang pertama, orang Banyumas itu punya bahasa Jawa yang unik, yang biasa disebut dengan Jawa ngapak. Ya, inyong kencot kie, aja kayak kie lah, gitu ya, kira-kira. Lalu yang kedua adalah tentu makanan khasnya. Nah, ini yang ingin saya bahas. Apa makanan khas dari Banyumas, saudara? Ya, tempe mendoan. Nah, apa yang menarik dari tempe mendoan ini, saudara? Selain rasanya yang enak, sebagaimana makanan-makanan khas yang lain, yang biasanya setiap makanan itu ada maknanya, gitu ya. Mendoan juga sama. Mendoan itu secara umum diartikan sebagai setengah matang. Mendo itu adalah sebuah kata dasar yang mengandung makna di antara mendak, yang artinya ke bawah, dan menduur, yang artinya ke atas. Dengan kata lain, berarti mendoan itu adalah makanan yang tanggung atau nanggung. Loh, makanan kok nanggung gitu. Nah, ini dalam hal ini saudara, tanggung yang benar ya. Sebab apa? Tempe mendoan itu memang harus tanggung. Sebab jika terlalu kering maka akan jadi keripik tempe atau tempe goreng. Sebaliknya kalau terlalu basah jadi oncom, saudara. Jadi harus pas. Dari sini kita tahu walaupun di Jawa Timur, di sekitar kita ini banyak yang jual tempe mendoan di pinggir jalan, namun belum tentu dia bisa dikategorikan sebagai mendoan. Karena apa? Karena masaknya ini harus tepat dan pas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari makanan khas Banyumas ini ternyata kita bisa belajar hal-hal yang baik. Ya, bahwasanya pertama, di dalam hidup ini kita memang harus belajar menata diri dan hati-hati. Jangan sampai terlalu ke atas maupun terlalu ke bawah. Maksudnya adalah kita perlu untuk selalu mawas diri agar tidak terjatuh maupun terlena di dalam kehidupan ini. Apabila kita sedang berada di bawah, maka kita jangan mudah putus asa dan terus berusaha untuk mencapai apa yang kita harapkan. Ataupun sebaliknya, bila sudah di atas, jangan lupa untuk melihat ke bawah agar kita tidak lupa diri. Ketika kita melakukan kebaikan, yang namanya kebaikan itu juga harus atau mesti pas, saudara. Kebaikan tidak akan menjadi berkat bila dilakukan dengan kesombongan batin. Sebaliknya, enggan untuk berbuat kebaikan itu juga sesuatu yang salah. Jadi pada intinya kehidupan ini mesti dihayati dan dijalani sesuai pada porsinya atau pada tempatnya. Melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat. Kedua, saudara-saudara, kita pun juga harus terus-menerus belajar menyesuaikan diri dalam kehidupan kita yang senantiasa berubah.
Maka disinilah kata cukup atau pas itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus menjadi contoh yang baik bagi kita, saudara-saudara, untuk kita bisa belajar bersama mengenai arti sesungguhnya menata diri. Dalam keadaannya, Paulus itu telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Dia memang sering dibelenggu, disesah, dipenjara, dan mengalami kekurangan. Tetapi ia terus belajar menyesuaikan pikirannya dengan kondisi kehidupannya itu. Sehingga dia mampu berpikir tenang di dalam melewati segala macam keadaan. Paulus dalam firman kita mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dengan pertolongan Roh Kudus, saudara, Paulus ini mampu menyesuaikan diri dengan segala macam kelemahan dan kekurangannya. Sehingga tidak lupa akan penghiburan dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah keterbatasannya dia tidak berusaha mencari jalan pintas demi mendapatkan kepuasan diri. Sebaliknya Paulus ini juga mampu menyesuaikan diri dengan kesejahteraan. Sehingga di tengah kelimpahan ia tidak lupa akan keberadaan dirinya. Paulus mampu melakukan semua itu karena apa? Karena sumber kekuatannya adalah Kristus sendiri. Hidup itu memang harus pas dan cukup. Bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi dalam hal berpikir dan bertindak. Kita tahu hal yang kelihatan baik sekalipun jika berlebihan, maka akan bisa menjadi jurang yang dalam, saudara. Melalui tuntunan Roh Kudus, mari kita bersama terus belajar hidup dalam penyesuaian diri dan menata diri dengan baik. Sehingga kita tidak mengeluh saat mengalami keterbatasan. Dan sekaligus tak jumawa tatkala kita memiliki kekuatan dan hidup dalam kesejahteraan. Milikilah kehidupan seperti menduan yang pas, tetapi justru memberikan cita rasa yang khas kepada dunia. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bila dalam kekurangan atau kelimpahan Tuhan senantiasa ada bagi kami. Tolonglah kami agar kami terus belajar menata diri dengan baik, dengan segala perasaan kami, pergumulan kami, dan seluruh kehidupan kami. Doronglah kami supaya kami dapat mencukupkan diri kami dalam segala hal, sebagaimana Rasul Paulus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.